bergudul. Urip sakarepe dhewe. Contohnya, teladannya, pengajaran seperti itu, tapi Habil, aku iso ku ngene kok. Kain, aku iso ku ngene kok. Aku duwe ku iki kok. Aku yang ada iki, terserah apapun. Sehingga kekembregudulannya tadi, dia mempersembahkan buah-buahan, jenis buah-buahan dibakar. Pak Bandi beberapa waktu lalu saya ke rumahnya ngomong-ngomong, Pak, wedhusmu mbok pakani apa? Ya, sisa-sisa sayuran, sisa-sisa buah, sisa terong dan macam-macam tak bawa pulang. Untuk makan kambing digiling lalu dikasih. Cocok. Tapi kalau misalnya Pak Bandi tadi mengambil sisa sayuran yang ada di situ lalu dibakar untuk persembahan, urip apa enggak? Nah, bergudul pada waktu membakar buah-buahnya itu, lalu apinya tidak kunjung membumbung tinggi naik ke atas sebagai tanda bahwa persembahanku naik ke langit. Dia M-A-R-A. Artinya kemarahan itu sering muncul karena kembregudulan kita. Halo? Kalau hidup menurut aturan, tidak gampang marah. Kalau hidup sakarepe dhewe, gampang marah. Itu Habil. Berikutnya kita melihat dari itu Habil, Kain. Habil tidak, dia mau dengan Tuhan. Lalu berikutnya seorang bernama Henoh. Henoh keturunan dari Kain, Habil mati, lalu ada anaknya, anak penggantinya, namanya siapa? Ada punya Kain, Habil dibunuh oleh kakaknya, tetapi Tuhan mengirimkan anak pengganti untuk dia. Loh, Kain, Habil punya adik, Habil sudah mati punya adik namanya, loh, belum Henoh. Nah, itu Henoh tuh anak-anak dari ketiganya itu melahirkan Henoh ini. PR namanya SET, ya, Set. Set itu bukan setan, set saja. Aja ditambah-tambahin, enggak bergudul, pun nesu nek dicalahke. Henoh akhirnya terangkat ke surga tanpa mengalami kematian karena Tuhan sangat sayang kepadanya. Dia membangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Diangkat urip-urip ke surga. Henoh, lalu pada keturunan berikutnya Henoh punya saudara-saudara yang lain memperanakkan yang bernama Nuh. Waktu zaman Nuh ada, waktu Nuh hidup, Bapak Ibu Saudara, Nuh sudah berusia 500 tahun waktu itu. 500 tahun. Namun keturunan dari Adam, keturunan dari Kain, keturunan dari Set, lalu ada Henoh dan seterusnya. Waktu hidup zaman Nuh 500 tahun itu, dosa semakin menjadi jadi. Lebih banyak orang yang hidup sakarepe dhewe. Lalu Tuhan memberikan tuntunan. Tadi dalam firman Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Saya suka membaca itu dalam terjemahan mudah dibaca. Mudah dibaca ayat yang ke-7. Jadi Alkitab itu diterjemahkan dalam banyak terjemahan supaya kita melihat, membandingkan mana lebih mudah. Saya akan membandingkan dua ayat dan terjemahan ini. Terjemahan baru mengatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya
dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dalam terjemahan yang mudah dibaca, Nuh telah diperingatkan Allah tentang hal yang belum dapat dilihatnya. Tetapi Nuh mempunyai iman dan menghormati Allah. Jadi ia telah membangun sebuah kapal yang besar untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan imannya ia menunjukkan bahwa dunia ini salah dan dia menjadi seorang yang benar di hadapan Allah melalui iman. Ini Nuh. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia sekali lagi, karena iman, karena percaya, iman tadi terjemahannya sudah kita baca apa? Dalam firman Allah yang hidup, iman itu adalah ayat yang pertama. Dalam terjemahan baru dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan. Pernah menginginkan sesuatu? Bu Yohanes dengan Pipita pengen sesuatu hari pindah ke Malang, ben cedek rumah. Itu keinginan. Berapa tahun nyari jalan tidak ketemu, tapi setiap kali mesti ada waktunya Tuhan, akan ada. Percaya meskipun aku, tapi terserah Tuhan nanti. Suatu hari kalau Tuhan izinkan mesti terjadi gitu. Cari hubungan sana sini, kebanyakan kalau toh ada yang nawari adalah wani piro, ngono lho, ngerti? Wani piro, ora wani putrane Gusti mosok nyogok. Itu loh. Lalu dengan satu keyakinan dan pergumulan sekian lama, mbuh piye mergane. Ya, iman keyakinan bahwa apa yang kita terima, apa yang kita inginkan pasti satu saat kita terima. Itu yang dialami Yohanes dengan Pita. Termasuk saya mendoakan mbuh piye caranya akhirnya cerita yang diceritakan kemarin terjadi dalam waktu 3 bulan, jadilah pindah itu. Saksen tidak pakai duit. Kalau itu kehendak Allah. Apa yang diimani menjadi bukti bahwa per 1 Mei Pipita dapat surat tugas pindah tugaskan di BPN Kota Madya Malang. Berarti semua harus dibawa ke sini. Nah, sekarang kemarin kita ngurus ke kependudukan di sana karena antri jadi jam berapa sampai tutup belum selesai. Besok pagi diantar lagi. Saya diminta untuk mengantarkan untuk surat kepindahannya. Gitu. Sampai di situ menurut kita nanti ayah tinggal tulis ini, gitu. Tidak ada pertanyaan. Ini ternyata selikur pertanyaannya. Loh, sujune aku ya kurungu-kurungu titik lah jawabannya. Wah, untuk pindah ini alasannya pindah kenapa? Lalu tugas di mana? Lalu nama orang tuanya siapa? Nama Pipita lengkapnya siapa? Tempat tinggal diizinkan namanya siapa dan seterusnya itu. Dulure dhewe dadi apa? Mulai ke apa lo dulure kanca-kanca kita itu. Kalau sewaktu ditanya mesti lengkap, apalagi sehubungan dengan kependudukan. Aku hafal kabeh. Termasuk tinggalnya di mana sementara. Nah, aku pertama ingat di Bantaran. Terusan Bantaran. Bukannya terusan Bantaran 2. Kapling 5. Wah, di tulisan itu harus jelas. Lalu penghuninya siapa? Kepala rumah tangganya siapa? Bangun Yulianto. Pangkatnya apa? Waduh, iki titelnya apa Pak? Insinyur. Oh nanya ya wes insinyur ditulis. Lalu dilihat lagi, Pak,
Seharusnya yang tanda tangan di surat pengantar ini Pak Bangun Yulianto, bukan Vivita Dewi. Loh, terus dia minta izin, tak omong itu sekali-kali. Yang saksi itu kan ada dua itu. Saksinya siapa? Yang pertama Ibu Dr. Sri Purwani, iku buli. Bojone Pak Bangun Yulianto itu. Yang kedua siapa saksinya? Yohanes Marsudi, oh saya. Nah, yang harus tanda tangan Pak Bangun Yulianto tidak ada, yang tanda tangan Vivita. Tapi karena ada istrinya, berarti Pak di tulisan ini alamat itu di rumah bulenya bernama Bu Sri Purwani, istri Bapak Bangun Yulianto, untuk melengkapi supaya tanda tangannya bukan tanda tangan Vivita Dewi disahkan menjadi Bangun Yulianto. Terbukti sah semuanya. Lalu setelah selesai Pak wawancara semua, tak tulis sekarang, digarap supaya nanti 3 hari kerja, Kamis, Jumat, Sabtu libur, Rebo kita urus. Rebo, liburnya hari apa kemarin? Hari liburnya Kamis. Berarti Selasa saya urus. Selasa, Rebo, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, Senin libur, Selasa. Itu 3 hari. Dadi musuk Selasa, Pak. Jadi 3 hari kerja itu ngitungnya, aku pikirkan Selasa berarti Jumat kan Maria. Kamisnya libur, Jumatnya libur, itu libur dari kerja itu. Jadi Selasa, Rebo, Kamis libur, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa, Seninnya dihitung 1 hari, Selasa baru selesai. Untuk sah menjadi penduduk yang diangan-angankan di Kota Malang itu, setelah proses itu tunggu 3 hari, Selasa baru. Ini Vivita menjadi kepala keluarga sendiri, nunut, terus ditakoni. So alamat pundi Pak? Ya sok dibikin buri lah. Saya yang penting itu sah dulu menjadi penduduk di sana. Apa yang kita inginkan terlaksana. Iman adalah kepastian bahwa apa yang kita harapkan menantikan kita. Yang kita tunggu menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Nah, kepada Nuh, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7 diberitahukan kepada kita, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah sesuatu yang belum kelihatan. Umur 500 tahun, Nuh dapat perintah daripada Tuhan, buatlah perahu yang besar, disebut bahtera. Umur 500 tahun. Nuh mendengar, dan ukurannya nanti dibuat dari kayu ini, bahannya harus dari kayu khusus yang ada. Ukuran tinggi, panjang, lebar ditentukan oleh Tuhan. Karena nanti akan diisi dengan berbagai macam binatang selain 8 orang tadi. Semua binatang sepasang, kirek sepasang, gajah sepasang. Ini toh. Membuat perahu yang besar dari kirek sepasang, gajah yang besar sepasang, dimasukkan masing-masing sepasang, badak sepasang. Leng klebok niki lho kok sampean ora takon piye carane mlebone gajah ning perahu piye. Sekarang ada kren tarik. Lah mbiyen enggak ada. Aku nak pikir iki cumpleng ya. Aku nak pikir bener ben. Percaya saja, iman saja bahwa perahu itu diisi gajah sepasang. Kudanya sepasang. Nek kiri tak gendong, ini kan bisa, kucing bisa, lo gajah lo kon mlebok niku. Maka ukurannya sama persis oleh Tuhan. Dan waktu dia membuat perahu itu belum ada banjir. Membuat perahu itu begitu dipersiapkan dari hari ini, menurut Alkitab umurnya Nuh waktu terima perintah itu 500 tahun umurnya. Siapa saya kisah umurnya?
Makanya Tuhan marah luar biasa itu. Kemarahan Tuhan memuncak karena dosa manusia yang begitu sudah menjijikkan. Lalu Tuhan katakan, kamu membuat bahtera itu. Dan mulai sekarang firman Tuhan katakan, manusia kubatasi usia 120 tahun saja. Dari usia 500, 700, 900, ada 969 itu Metusalah. Usia yang paling panjang. 969 namanya Metusalah. Lalu waktu Nuh sampai usia 500 dapat perintah itu. Gawe perahu, golek kayu, ukurannya bla 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 bla. Waktu dikerjakan itu angan-angannya dibentuk ini, ukurannya ini, dan nanti isinya ini. Waktu dia mengerjakan itu belum ada banjir. Dia ada di gunung membuat perahu itu. Lalu orang-orang mulai bertanya-tanya, kok ini belum no. Lah opo kok susah-susah gawe perahu nang kono iki lho. Gendeng ta kon iku. Wong nang gunung kok gawe perahu. Iya ta? Gitu. Tapi Nuh mengerjakan, belum kelihatan yang ada di sana bahwa akan ada bahaya, akan ada penghukuman. Tapi yang jelas Tuhan sudah marah dari 500 tahun, 500 lebih usia manusia, mulai sekarang tak batasi 120 tahun saja. Dan dibuktikan oleh Tuhan, Nuh membuat bahtera itu dari waktu ke waktu, minggu, bulan, tahun. Setahun belum apa-apa, tahun kedua, ketiga, sewindu belum terjadi apa-apa. Rupanya firman Tuhan memberitahukan, waktu usia Nuh menjadi 600-an tahun, air bah tadi baru turun. Perhatikan. Pirang tahun? Kurang lebih 100 sampai 120 tahun Nuh membuat perahu itu, belum ada hujan, belum ada banjir, cuma dicemooh oleh banyak orang. Nuh khotbah kepada Tuhan. Ini suara Allah. Maka dengarkanlah suara Tuhan yang disampaikan kepadaku. Kalian semua kalau tidak mau mendengar akan dihukum oleh Tuhan. Akan ada banjir besar, akan ada air bah. Kita semua akan dihukum dengan air bah. Mereka gendeng, Nuh dicemooh. Tapi karena dia mendengar suara Tuhan, menantikan apa yang diinginkan, dikatakan mengharapkan, menantikan bahwa apa yang ia harapkan, walaupun hal itu belum nyata, belum dilihat sekarang, dia kerjakan dengan tekun. Perahu itu dikerjakan sampai kurang lebih 120 tahun baru hujan itu turun. Hujan dari langit turun, air dari sumber-sumber meluap dan banjir di sana sini. Maka tergenanglah dunia pada masa Nuh. Karena besarnya air, curahan yang dari atas dan semburan dari bawah dan sumber, banjir mengumpul di tempat itu. Dan di hari-hari hujan itu Nuh dikatakan masuk sebelum hujan. Begitu Nuh masuk semuanya dan hujan mulai turun, Nuh perahunya ada di gunung. Waktu banjir besar baru dia tenang sekarang. Perahunya yang besar dibuat 100-120 tahun tadi ngambang. 150 hari lamanya tenggelam itu. Lah ada inginane tanggamu ngono lho, kedelep 3 dina ta ya. Sik eling ndak wong juga. Kedelep 3 dina bir ketemu sudah menjadi. Ini dunia seluruhnya yang berisi orang yang hidup sakarepe dhewe, yang hidup tidak menurut kebenaran firman Tuhan,
yang diberitakan firman tidak mau mendengar. Dikom ame Gusti Allah 150 hari lamanya. Wis ora perlu golek kuburan. Ya kan? Ledos kabeh entek semuanya. Sing jadi gemuk-gemuk adalah binatang laut, binatang air. Mesti lemu-lemu hari itu. Iwak mbuh dadi gedene sepira aku enggak tahu. Karena makan disediakan oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dan hari-hari setelah itu terjadi, Nuh coba lihat, diutuslah burung gagak untuk terbang. Nanti dengan satu harapan dia akan kembali ke perahu ini kalau dia tidak mendapatkan tempat. Mencolok neng di Borneo, burung tadi terbang, tidak lama kembali. Karena dunia masih penuh dengan air. Iyalah. Jadi habis dihitung berapa hari ini masih belum surut air itu. Barangkali mantunya waktu itu kayak nyapa to Pak, monggo mantu masuk ya nyapa Pak. Pripun to Pak, Pak awake dhewe iki jenengan bendino tak godhokne pohong, tak gawene kolak ben ora ngelak, tapi kok ya pirang-pirang puluh tahun bahkan ratusan tahun yang ada. Terus kira-kira gaya apa perahu iki? Ya, wong ngoni tukang gaya omah ora dadi. Ngerti wong ngene omah cilik ae pian. Ya. Ya kadang-kadang gitu ibu-ibu, orang di omah pengen duwe omah gitu. Wes celeng-celeng dadi watu ning omah aja nyeleng tenan. Di omah dadi omah, waktu punya uang membangun rumah kok gak mari-mari. Sudah jadi temboknya cepat, bareng ngadep, waduh seneng. Bareng mulai ngelus-ngelus tembok, aduh. Menurut kacamata tukang, gawe garis ngene iki lho. Sedina itu cuma dapat rata-rata dapat 6 meter saja. Gawe anusan. Sedina 6 meter. Mung pira? Iki yo kuwi iki. Ya ini terus kita balik iki tok. Duit piro iku kan? Iya toh? Loh, yang tukang wis ngoyo-ngoyo ngene kan semplah lagi ditempel lagi, semplah lagi ditempel lagi. Sing duwe omah, walah ngelus cagak. Sedina ngelus cagak tok. Tukang ini dirung Mbak Yuku. Bojone Pak Pur kan. Ngelus-ngelus. Tukang sedina ngelus-ngelus ngono tok, beras kuntek sampean. Aku ditikani tukang. Baru nyata. Setelah itu selesai, burung pulang. Dia kirim berikutnya merpati. Merpati dikirim, terbang, dicolek. Terbang beberapa lama, dia pulang dengan membawa tunas yang masih baru tumbuh. Artinya tanam-tanaman yang dikom oleh Gusti Allah tadi toh mati toh. Wito kopi mati, Mak. Lalu ada tumbuhan baru setelah itu di gunung sana. Burung merpati dilepaskan, oleh pupus digawa mulih sebagai berita kepada Nuh. Iki lho Gusti Allah wis mulai berkarya lagi di sana, sudah ada tanaman yang tumbuh. Bukan kopinya. Tunas baru, enggak ada tanaman baru, berarti di gunung itu mulai tumbuh tanaman. Dipetik sana dibawa pulang. Makanya zaman dulu burung merpati itu dipakai menjadi tugas pos karena bisa mematuk itu dan dibawa terbang. Zaman Nuh itu suratnya ya itu tadi dari Gusti Allah ngomongin Nuh, kilo wis mulai surut sudah ada kehidupan di sana. Nah, Nuh mulai melihat, oh sudah mulai hijau, oh dan seterusnya baru setelah itu dia menikmati
inilah keselamatan itu. Menghadapi kehidupan dunia yang ada sekarang ini, banyak orang mencari jalan mudah untuk mencapai apapun. Tetapi semuanya itu akan mendapat penghukuman daripada Tuhan. Bahkan kekristenan itu pun tertular oleh keadaan seperti ini. Hari-hari ini kalau kita memperhatikan begitu rancunya pengajaran-pengajaran gereja. Yang murat marit wis delok nang YouTube. Delok nang TikTok. Wah, ajaran-ajaran itu seliweran ndak karuan. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Sementara patokan firman Tuhan sudah tidak dihiraukan lagi. Dalam Lukas dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai ayat 49, dua macam dasar. Dikatakan firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ingat, pemberontakan itu mulai zaman Kain Habil. Ya, sudah ada turun-temurun sampai zaman Nuh, semuanya orang dikatakan firman Tuhan sudah hidup sak carpe diem. Tapi mereka masih berseru Tuhan, Tuhan. Hari ini pun banyak orang yang hidup sak carpe diem, tapi mulutnya masih disebut sebagai Tuhan, Tuhan. Bahkan disertai dengan sebutan Allah yang Maha Besar, Gusti Allah yang Maha Sae, berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bahkan kita kalau kita belajar, kita dengan jujur dengan diri kita, sering kita berseru kepada Tuhan, 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 menyebut Tuhan, Tuhan. Padahal aku sampean tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Yang mendengar firman Tuhan dan perkataanku serta melakukannya, dengan apa dapat kusamakan orang itu? Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ia sama seperti Pak Ayom, Pak Slamet. Pak, di Pak Slamet ini? Cuma tidak ada. Nanti Pak, Bu. Hah? Kisah. Oh, kisah ya. Tapi tetap Pak Slamet ya, Bu ya? Ya. Mendirikan rumah seperti Pak Ayom, seperti Pak Slamet, seperti di tukang lian nih. Pak Pri dan seterusnya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya atas batu. Cerita sedikit, menyimpang sedikit dari situ. Kita cari rumah. Kita semua kita wis dibok sak Malang Wetan. Cari sing cocok duite, halo, ngono golek sing cocok duite. Regane itu lho, nek dhuwur banget ora kuat, ndek banget turah, nanti nek turah ya apa? Terus diteliti saudara. Ya apa duitnya turah kok? Nah, diteliti. Iki perumahan ini harganya kalau sekian waktu lalu harga perumahan yang apa namanya? Subsidi itu 165 10 tahun lalu. Sekarang harga rumah yang seperti itu enggak ada. Padahal kalau rumah subsidi itu pondasinya hanya 30 cm. Tidak ada slope-nya. Ini
nek omah tenanan dipilih seperti itu. Nek ning desa rata-rata gawe rumah itu mbok mau digoni piye paling tidak mesti 60 cm dalam pondasinya nggih Pak nggih. Wis mesti ora kurang saka itu. Kan ning kutha watu sak sap dulu ndure dibanding pasir dibanding botok. Kalau ada angin besar, kadang-kadang kita itu dalam iman itu seperti itu. Ketika kita ngomong iman, dasar iman kita, percaya kita kepada Tuhan itu mengtiti. Percaya kepada Tuhan Yesus, ya wis percaya, yakin percaya, tapi melakukan hukumnya ngenyang. Halo, orang kalau Tuhan aku tidak mau seperti itu, tapi Allah nilai. Nah, contohnya Kain tadi loh. Tuhan mengatakan perintahnya supaya memberikan persembahan itu untuk korban itu, korban darah deh. Iso ku ngene kok Kristen ya percaya. Semua percaya Tuhan Yesus? Amin. Melakukan firman Tuhan, ya sing aku iso, sing ora iso ya ora. Ben dilakoni nanang ae sing. Ben dilakoni berarti sing iki. Ben aku sing iki ae. Pondasine sak wonten. Kalau ada angin melanda, hujan lebat, apa itu? Pencobaan, masalah-masalah. Yang ada masalah-masalah, yang ada yang paling banyak sampai ngurungkat nih. Rumah itu adalah pakai penggayaan, tapi agamamu aja halo, rapi, tidak apa-apa tak rapi nih, tapi agamanya ganti aja bisa merinding ngono. Tuhannya ditinggal, rumahnya roh. Ya, kalau imannya kuat, aku tanya Andreas, Dre, sampai kalau ditawani dirapekne piye, Dre? Pun ping 3 lho. Imannya kuat. Jura kuat, alah nggih pun tok. Wong temen gampang mati wae. Kita kan gampang gitu. Kalau petung itu gampang mung mangke wingking mawon. Kabeh tuh ning buri ae kapan ngarepe Gusti Allah. Terus ayat yang ke-49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku. Itu firman Tuhan toh. Firman Tuhan itu dalam perjanjian baru menjelma menjadi Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus dengan segala sabda pengajarannya, dan pengajaran itu dibuat tidak ditulis oleh Yesus Kristus. Halo, Alkitab tidak ditulis oleh Yesus Kristus. Agama Kristen juga tidak didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan. Yesus berdiri sebagai Tuhan dan sudah mengorbankan semuanya. Orang yang mengiring Yesus dari Nazaret itu disebut sebagai orang Nasrani. Pertama kali orang Kristen disebut sebagai Kristen itu di Kaisaria namanya. Zaman rasul-rasul, Petrus dan seterusnya. Jadi agama Kristen tidak didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab tidak ditulis oleh Tuhan Yesus. Yang nulis para rasul, para penulis Alkitab yang diberi wahyu daripada Tuhan, dapat tuntunan terang ilahi menulis, dan agama Kristen muncul sebagai wadanan. Wadanan itu apa? Sebagai sindiran. Kristen itu sindiran. Karena Yesus orang Nazaret, orang Nazaret disebut Nasrani. Pengikut Kristus disebut Kristen. Poyokan wadanan.
sindiran dan seterusnya. Dan kalau itu sekarang diungkapkan sebenarnya tidak perlu goyah. Yang tidak yakin, tidak percaya, dikatakan aku akan tetapi kalau saya mendengar perkataan tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera tumbuh roboh dan hebatlah kerusakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada firman Allah yang hidup. Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menantikan kita di sana, walaupun belum dapat kita. Surga diberikan, dijanjikan oleh Tuhan. Belum kelihatan, halo? Pengen ada yang melihat surga sekarang? Pengen? Tapi surga itu ada. Oh, jangan jaluk, Pak, aku melihat surga. Lah, ya terus tak layani siapa? Terus aku mau daftar lebih swarga saiki. Ya, tapi seringkali kita kalau di pola-walik orang yang tidak benar itu katakan, di swarga bukti nanti kita goyah. Katanya Tuhan segera datang. Wes 20 tahun yang lalu janjinya kok nggak datang-datang. Kita mulai lemah. Tapi kalau fondasi iman kita kuat di situ, digoyah dengan cara apapun, kita menanti surga pasti ada di depan kita. Amin. Itu janji yang nanti akan dibuktikan oleh Tuhan. Bahwa yang kita harapkan masuk menikmati surga. Surga di dalam kekristenan itu adalah tempat di mana penuh kemuliaan Tuhan, penuh keindahan di dalam Tuhan. Tidak ada gambaran-gambaran lain. Firman Tuhan di sana nanti kita akan memuji Tuhan saja. Kalau di surga, rasa-rasa di surga nggak ada. Hah? Yang ada di surga memuji Tuhan. Sehingga kalau semua memuji Tuhan adanya damai. Makanya kita nek di gereja diajari memuji-muji Tuhan, latihan sok nang swarga ben kerasan yo iso. Lah kancane sok nyanyi terus awake mung dolap-dolap aja nih. Coba bayangkan. Ora kerasan balik. Jadi Mbak Ati mau ngap-ngap ini nek kene, tapi hati kita penuh pujian dia. Amin. Puji sama Allah kita. Waktu jadi penghuni surga dikatakan selama-lamanya. Amin. Gak dibatasi di surga. Waktunya kekal dari waktu ke waktu hanya memuji-muji nama Tuhan. Tak ono ini malam siang gak ada. Bojoku dong nanti gak ada. Ya, seperti saya tadi malam sambil ini, jam 1:30 putuku sitok tani delok bibi lho. Sing tiaga, sing Dika, yuk sendiri. Ini akhirnya dia teriak-teriak bangunin adiknya. Adiknya bangun, jadi jam 1:30 rame di situ. Goleki omanya, goleki siapa dituntut. Adiknya dekat, serut sobek sini dengan kuku sing oti. Njur cerita karuan. Jam 3:30 baru pada tidur. Bareng waktu jam, ayo pada bangun. Saya coba ngobrol itu. Jam 3:30 lagi tunggu. Lah terus sekolah minggu ini piye? Jadi hati sejahteraku mulai hilang waktu pagi betul. Sik lagi ora sekolah minggu, nyusul sekolah minggu ae. Kaya ndek ingkek, wingawan nyusul sekolah minggu nyusul mangan ning lapangan kan. Wes, tak anteni sampe lho iki wis jam lewat 50, ayo kan budal. Jadi pembuyan mampir ngene maprih. Lah apa? Jangan nih. Wes muter kok urung ditok nih. Wes tak puter bapak nih. Lah bareng roh wis lho. Wadah iki bukan panci sing gedhe dhuwur ngono enggak.